Jadi pertanyaan yang perlu dijawab dari hubungan jangka panjang antara uang beredar MS dan inflasi P adalah kapan kebijakan moneter yaitu bank sentral, kalau di istilah Bank Indonesia, harus dilakukan sebagai alat stabilisasi ekonomi dan kapan harus dilakukan sebagai alat stabilitas harga. Jadi instrumen bank sentral dalam kebijakan moneter adalah mempengaruhi pasar uang. Sinyal dari pasar uang adalah harga-harga, yaitu harga dari suku bunga. Nah, suku bunga adalah instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk merubah keseimbangan pasar uang dan akan merubah harga-harga di pasar barang dan jasa. Itu adalah instrumen moneter. Selain ada instrumen untuk merubah keseimbangan di pasar valuta asing. Kalau Indonesia adalah merubah keseimbangan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, analisis dilakukan dengan mengamati sumber dan pola dari ketidakstabilan. Jadi ada pergerakan, bisa naik atau turun pada pembangunan ekonomi di negara berkembang. Jadi fungsi dari kebijakan moneter adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stabilisasi harga. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada hubungan relasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi karena adanya money demand for money, yang direspon dengan peningkatan suplai uang, sehingga akan mengakibatkan harga-harga meningkat atau inflasi. Kita masih ingat di dalam kuliah ekonomi umum atau ekonomi makro 1, jadi harga adalah interaksi antara kurva AD dan kurva AS. Jadi pergeseran AD dan AS itu akan menghasilkan keseimbangan ekonomi yang direfleksikan dengan output atau GDP dan tingkat harga. Nah, dengan kita melihat hubungan tersebut, maka kita bisa mengamati, memahami faktor terjadinya inflasi. Nah, ketika ada bergeser itu karena money supply, karena money demand, atau karena G, itu ada bergeser ke kanan, atau kurva AS juga bergeser. Kurva AS bergeser dari faktor di perusahaan, yaitu adalah ada teknologi, adanya perubahan di pasar tenaga kerja atau labor meningkat,
atau adanya perubahan biaya produksi seperti kenaikan harga dari BBM, kenaikan tarif daya listrik, maka akan bergeser kurva AS. Kalau misalkan upah buruh meningkat, BBM meningkat, atau harga atau daya tarif listrik meningkat, maka akan bergeser kurva AS ke atas. Apa implikasinya? Yaitu harga akan meningkat. Nah, itu adalah relasi antara AD dan AS. Dalam jangka pendek, inflasi karena pergeseran AD/AS. Itulah jangka pendek. Namun jangka panjang, inflasi itu ya dipengaruhi oleh pertumbuhan uang yang beredar. Jadi kalau jangka pendek setahun 2 tahun, maka inflasi karena pergeseran AS/AD. Kayak sekarang ini ya, harga-harga meningkat karena pada saat pandemi COVID-19 AS yang bergeser ke atas. Konsekuensinya adalah harga-harga meningkat. Nah, ekonomi kita sedang mengalami kontraksi, tumbuh negatif jangka pendek. Jangka panjang karena adanya pertumbuhan uang, dan kita masih ingat bulan sebelumnya pertumbuhan uang itu adalah ada efek dari adanya gap antara belanja pemerintah dengan pajak yang diterima semakin besar, semakin melebar jarak antara G dengan T. Itu adalah defisit anggaran atau public deficit. Maka banyak negara-negara berkembang ya yang mencoba menjembatani defisit yang semakin meluas itu dengan cara money printing atau mencetak uang. Itu adalah fenomena jangka panjang. Alasannya adalah selain pertumbuhan MS, semua faktor tidak dapat menurunkan inflasi persisten. Jadi memang menurut Miskin tahun 95, faktor dominan yang mempengaruhi inflasi adalah pertumbuhan uang.